Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa perasaan kamu pada saat semua orang membicarakan mengenai new normal? Kalau setiap kata yang diucapkan atau yang kita dengar secara psikologis itu akan terkonek dengan perasaan. Jadi apabila saya bicara mengenai kata COVID, saya bicara mengenai kata konspirasi, apapun yang kata yang saya ucapkan itu akan melibatkan emosi satu kata dengan kata yang lain. Nah, emosi apa yang kamu rasakan pada saat saya bicara mengenai new normal? Takut. Takut mungkin karena kamu akan melepaskan anak-anak kamu ke sekolah kembali. Takut karena belum ada vaksinnya. Khawatir apa yang akan terjadi nanti kalau misalnya teman-temannya ternyata punya penyerta daripada COVID. Atau cemas, membayangkan sesuatu yang belum tentu terjadi, atau marah, atau bingung, bahkan gak tahu itu apa. Nah, saya akan menjelaskan secara psikologis pemahaman mengenai new normal ini. Dan konflik-konflik yang terjadi dalam tahapan tersebut. Karena bicara mengenai new normal secara psikologis pasti ada yang namanya normal dong. Berarti tahapannya adalah normal, COVID atau pandemik yang tersebar dengan sangat luas ke seluruh dunia. Kemudian tahapan new normal dan harapannya adalah normal. Jadi ada 4 tahapan yang dilalui secara psikologis terhadap perilaku manusia dan perasaan manusia. Kita akan masuk pembahasan tersebut, namun sebelum masuk pembahasan lebih dalam lagi dan makin menarik, saya tunggu dulu untuk like-nya kamu, subscribe, and share. Aku tunggu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih untuk like, subscribe, and share-nya. Dalam 4 tahapan yang tadi saya jelaskan seperti proses ini, normal, COVID-19 hadir, kemudian new normal, and normal lagi. Dari tahapan ini kita fokus pembahasan mengenai normal. Ingat gak pada saat kita normal semua? Kamu bisa bepergian, anak-anak pergi ke sekolah. Kamu bekerja seperti biasa. Kemudian kehidupan berjalan seperti biasa. Normal itu adalah keseharian yang berlaku seperti rutinitas dan selalu konsisten. Rutinitas seperti itu dan mengikuti aturan-aturan yang ada. Pada waktu normal kita semua bisa bepergian tanpa khawatir bersentuhan dengan orang lain, bisa berpelukan, pergi ke sekolah, kemudian kuliah, kemudian mengantar anak-anak ke sekolah tanpa harus takut dan khawatir. Dan bisa ke pasar, bisa kerja, dan lain-lain. Bahkan bisnis pun berjalan dengan normal. Kemudian kita berada di tahapan yang kedua adalah kita self-quarantine, di mana kita work from home. Kemudian juga sekolahan diliburkan hingga akhirnya online. Beberapa perusahaan karena semua berada di rumah mengalami persoalan tersendiri. Ya, kalau untuk pebisnis yang middle ke bawah, atau UMKM, ini akan terkena imbasnya dengan luar biasa pastinya, hingga mengakibatkan dia harus merumahkan karyawannya gitu loh. Saya tidak bicara untuk yang pebisnis yang middle up ya, tapi saya bicara mengenai pebisnis yang middle ke bawah. Tahapan kedua adalah berada dalam kondisi tersebarnya virus COVID-19, sehingga mengakibatkan kita diminta untuk self-quarantine. Itu membuat kita posisinya aman agar tidak menyebar virus lebih banyak lagi. Dan kita mematuhi prosesi itu. Tapi membawa dampak secara finansial buat negara manapun dan para pebisnis manapun. Sehingga mengakibatkan banyak orang yang di PHK. Dan karena punya tekanan, berbagai macam reaksi yang muncul
pada saat berada di rumah. Timbul konflik-konflik yang terjadi dengan pasangan, kemudian bahkan yang istri karena mendapatkan tekanan, kebingungan masalah finansial, akhirnya juga membawa dampak buat anaknya. Konflik terjadi antara suami istri sehingga menimbulkan persoalan-persoalan, konflik-konflik terjadi. Letupan-letupan di masyarakat terjadi, yaitu tingginya angka perceraian. Saya sudah membahas pembahasan ini sebelumnya di YouTube saya, dan kita juga ada datanya di situ. Tapi posisinya lagi pengajuan, artinya belum terjadi, hanya pengajuan surat menyurat untuk perceraian itu. Kemudian juga kasus-kasus yang terjadi karena masalah perekonomian itu sendiri, yaitu banyak, mohon maaf ya, pembahasan mengenai YouTuber yang melakukan prank, kemudian melakukan hal-hal yang menimbulkan konflik. Supaya apa? Supaya mendapatkan get attention, sehingga viewersnya bertambah dan menghasilkan pendapatan. Nah, itu salah satu letupan yang terjadi. Dengan kasus adanya Ferdian, kemudian kasusnya Indira, kemudian kasusnya dari Sarah, itu adalah bentuk daripada letupan-letupan karena kebingungan untuk menahan perasaan tersebut. Secara psikologis mereka kena nggak? Kena, pasti. Ketakutan, kecemasan, khawatir yang dirasakan pada saat berada di karantina. Tidak tahu bagaimana mengekspresikan perasaannya. Nah, kebetulan mereka memiliki followers. Tidak hanya mereka saja, tapi banyak YouTuber lainnya dan influencer lainnya juga terkena kasus ini dengan mengangkat atau mengekspos sebuah kasus yang akhirnya menjadi konflik, get attention, sehingga bisa menghasilkan pendapatan tersendiri. Tapi karena tidak banyak yang bisa menerima atas penjelasannya mereka atau katakanlah tidak sesuai dengan norma yang berlaku, maka ini terjadilah konflik ini. Tidak sesuai dengan norma yang berlaku, tidak memakai masker, ngeprank teman-teman waria, tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Tapi itu adalah bentuk daripada reaksi yang disimpan di bawah sadar dalam bentuk perilaku. Dan itu menimbulkan konflik tersendiri. Selain perceraian tadi. Saya tidak bicara betapa banyak yang DM saya, bahkan yang sharing ke saya atas kasus yang dirasakan oleh mereka secara psikologis ya. Karena banyak banget kalau saya baca itu DM-nya tuh sangat-sangat mengerikan atas peristiwa di mana mereka harus berada di dalam kondisi di rumah tersebut. Di antaranya ada beberapa kasus yang ingin melakukan bunuh diri, melakukan abuse ke anaknya, memukuli anaknya tanpa sadar, ribut dengan suaminya, dan perceraian yang begitu tinggi. Yang laporan sama saya, yang curhat sama saya itu banyak sekali yang tidak bisa saya jelaskan satu persatu, tapi gambarannya adalah banyak banget korbannya dari kondisi ini. Kemudian dari peralihan antara normal dengan kondisi tadi, self-quarantine itu, timbul konflik nggak? Iya jelas, karena manusia adalah makhluk sosial yang tiba-tiba harus berdiam diri di dalam rumah. Yang tiba-tiba harus tidak tahu mau mengerjakan apapun dengan kondisi perekonomiannya mungkin belum stabil. Mungkin kalau misalnya kamu bisa berdiam di rumah dengan AC menyala dan memiliki tabungan itu aman. Tapi bagaimana dengan mereka yang tinggal kos-kosan, tempatnya sempit, rame-rame, tidak punya AC, tidak bisa akses nonton drama Korea atau nonton apapun, timbul konflik di situ, tidak tahu harus memberikan makan anaknya, susu anaknya, timbulin konflik nggak? Pasti timbulin konflik. Nah, dengan ketakutan yang ada, dengan kekhawatiran yang ada, yang pertama kali dilakukan oleh orang tersebut adalah makhluk yang lemah, makanya bulan-bulanannya jadi ke anak. Atau yang tadi ya, yang powerful akan mengintimidasi yang lebih lemah. Itu terjadi. Nah, sekarang dengan kondisi peralihan tersebut, siapkah kita memasuki sebuah peralihan perilaku baru secara psikologis yang disebut dengan new normal? Artinya akan menimbulkan konflik ya? Iya. Dampak daripada berada di self-quarantine sendiri saja, itu sudah menimbulkan generasi yang tanpa kita sadari disebut dengan generasi apa? Rebahan. Ya kan? Karena tidak tahu mau ngapain, tidak tahu future-nya kemana. Nah, membentuk perilaku baru nggak? Iya, kepribadian terbentuk perilaku barunya. Jadi apabila manusia melakukan perilaku terus-menerus konsisten, lebih daripada sekian bulan, akan membentuk kepribadian baru. Maka terjadilah ya generasi rebahan. Nah, generasi rebahan yang telah terbentuk ini sekarang akan memasuki sebuah kondisi baru, yaitu new normal. Pasti nanti terjadi letupan nggak? Itulah kita akan diskusi di sini agar bisa meredam, minimal sedikit aja meredam untuk tidak terjadi letupan baru lagi. Kita akan bahas masuk
Pembahasan strategi apa sih agar tidak memunculkan letupan-letupan tersebut. Kita memasuki yang namanya pembahasan mengenai new normal ya. Dari tahapan tadi yang saya jelaskan, pertama adalah normal, kemudian adalah self quarantine dari efek daripada COVID-19, kemudian kita memasuki tahapan yang disebut dengan new normal. Nah, bicara mengenai new normal itu sendiri apa sih definisi dan kenapa? Pertama kali siapa yang mencetuskan pembahasan mengenai hal tersebut? Saya akan menjelaskan terlebih dahulu pembahasan mengenai new normal itu sendiri. New normal pada awalnya adalah jargon dalam dunia ekonomi dan bisnis. Istilah tersebut mengacu pada pembuatan kebijakan dunia bahwa ekonomi industri akan kembali ke cara terbaru setelah dihantam krisis keuangan pada tahun 2007 dan 2008. Istilah new normal pertama kali muncul dalam publikasi pada artikel yang ditulis oleh Rich Miller dan Matthew Benjamin yang berjudul adalah Post Subprime Economy Means Subpart Growth as New Normal in US. Artikel tersebut tayang di Bloomberg pada tanggal 18 Mei 2008. Setahun kemudian, New Normal kembali ramai diperbincangkan setelah muncul dalam kolom opini berjudul Prepare for the Best yang ditulis oleh Paul Glover. Artikel tersebut tayang di media daring Philadelphia City Paper pada tanggal 29 Januari 2009. New normal yang dimaksud oleh Glover adalah panduan bagi warga kota Philadelphia menghadapi isu global warming. Glover menunjuk istilah new normal sebagai masa depan dunia yang sangat memperhatikan isu lingkungan. Pada tahun 2010, istilah new normal semakin populer sehabis ketua PIMCO atau Muhammad A. L. Erian menyampaikan kuliah umum yang berjudul Navigating the New Normal in Industrial Countries. Kuliah umum tersebut disampaikan pada tanggal 10 Oktober 2010 dan disiarkan secara online ke seluruh dunia. Elian menyampaikan bahwa istilah new normal itu mengacu pada artikel yang ditulis oleh Rich Miller dan Matthew Benjamin yang diterbitkan di Bloomberg 2 tahun sebelumnya. Sejak itu, istilah new normal semakin sering digunakan dalam pemberitaan di media besar di berbagai macam negara seperti ABC News, BBC News, and The New York Times. Bahkan istilah new normal dijadikan sebagai salah satu tema dalam debat Presiden Amerika Serikat tahun 2012 antara calon Presiden Barack Obama dengan Mitt Romney. Sejak pandemi COVID-19 merebak seluruh dunia, istilah new normal kembali ramai digunakan. New normal dalam konteks pandemi COVID-19 pertama kali disuarakan oleh tim dokter di University of Kansas Health System. Mereka menyatakan pandemi yang sudah menewaskan lebih dari 350.000 jiwa di seluruh dunia per 27 Mei 2020 akan mengubah tatanan hidup keseharian manusia. New normal akan membatasi kontak fisik manusia yang sebelumnya adalah aktivitas biasa seperti berjabatan tangan dan berpelukan. Di Indonesia, Presiden Joko Widodo sudah meminta jajarannya untuk mensosialisasikan new normal secara besar-besaran. Beliau bahkan meninjau secara langsung persiapan menjalani new normal itu dengan mengunjungi sarana publik stasiun MRT, Bundaran Hotel Indonesia di Jakarta dan Mall Summarecon Bekasi. Pemberlakuan new normal ini disambut baik oleh pemerintah daerah. Nah, seperti itu pembahasannya mengenai new normal pertama kali dan mengapa digunakan istilah tersebut. Nah, sekarang adalah supaya masyarakat tidak salah mempersepsikan bahwa kita akan kembali normal tapi dengan perilaku yang mengikuti standar daripada aturan protokol untuk tidak terkena COVID-19. Jadi kalau misalnya Anda harus keluar, ada aturannya. Karena tidak bisa langsung tertular, dia harus ada yang menyertai. Berarti nanti ada menggunakan face shield mungkin, memakai masker, memakai glove, berjarak yang ada jarak tertentu yang 1 meter yang harus dilakukan, kemudian pulang sampai ke rumah harus mandi, berada di kantor harus memakai disinfektan, kemudian juga harus tidak boleh berdekatan. Aturan-aturan ini yang harus diikutin agar tidak tertular. Dan bahkan kalau kamu lihat di luar negeri, naik lift aja di Thailand itu sudah tidak mencet lagi tapi menggunakan kaki. Jadi memang ada alatnya khusus. Kemudian di dalam lift itu dipencet juga pakai kaki. 1, 2, 3 sampai lift berapa. Kemudian juga kalau kamu lihat misalnya di Jerman, di Prancis, mereka sudah memperlakukan ini dengan restoran yang tertutup.
dengan plastik-plastik khusus. Bahkan ada yang menonton di bioskop pun mereka tidak menggunakan lagi secara langsung bioskop-bioskop yang normal, tapi the new normal adalah nontonnya melalui di mobil. Nah, ini adalah berbagai macam new normal yang udah mulai berlaku persiapan di negara-negara lain. Nah, Indonesia memasuki proses persiapan tersebut. Namun ada 4 tahapan yang sebaiknya teknik ini ya dilakukan agar tidak terjadi letupan. Tahapan pertama, mempersiapkan pengelolaan emosi. Jelas ya, mempersiapkan pengelolaan emosi. Emosi perasaan dikelola, maka kita mempersiapkan sekarang. Kenapa? Apa efeknya dipersiapkan? Karena kamu tidak tahu yang namanya emosi manusia itu bisa berubah setiap detik. Hari ini kamu tidak masalah pada saat perubahan, tapi besok begitu kamu nganterin anak kamu ke sekolah, kamu udah mulai deg-degan. Ini saya bicara khusus untuk ibu-ibu, bunda-bunda semuanya. Pada saat kamu nganterin suami mau berangkat udah mulai deg-degan. Nah, kalimat-kalimat yang kamu sampaikan ke mereka mempengaruhi anak-anak nggak? Iya, membuat anak-anak akhirnya ketakutan yang harusnya mereka bisa dipreventif tidak dengan intonasi yang menakutkan, membuat mereka ketakutan. Nah, kalau mereka ketakutan, imunitas tubuhnya mereka menurun. Apa yang harus dilakukan? Ya, di sini Anda harus mempersiapkan mungkin dari mulai penampilan si anak-anak, dikasih tahu masalah kalimat-kalimat yang positif, tidak menggunakan emosi atau tendensi dari tekanan kalimat yang menakutkan. Jadi bicaranya jangan, awas ya nak, kamu nanti kalau misal ke sekolah nanti banyak kuman, kamu banyak A, banyak B, jangan seperti itu. Hanya bicara bahwa lebih disiplin menjaga kesehatan ya nak, cuci tangan, kemudian jaga jarak, kemudian Anda bisa menyatakan hal seperti itu dibanding menakut-nakuti anak dan bahkan suami. Itu jauh lebih baik. Makanya pengelolaan emosinya Anda terlebih dahulu itu baik. Apa yang harus dilakukan persiapannya? Mempelajari, kenali emosi diri sendiri. Kenalan, jadinya tahu saat kapan sih emosi tidak stabil. Apakah pada saat menstruasi? Kenali, berarti harus preventif terlebih dahulu. Apakah pada saat panas? Berarti tenangi diri sendiri dulu. Apakah saat lapar? Berarti makan dulu baru berpikirnya bisa berpikir lebih tenang. Hal-hal ini harus dipahami dan dipelajari agar paham. Nah, kemudian mempersiapkan lainnya apa selain mengenal? Kenali teknik-teknik untuk merilis emosi tersebut. Anda bisa mengikuti relaksasi di YouTube saya sebelumnya. Banyak banget relaksasi yang udah saya persiapkan preventif ya untuk para ibu-ibu dan bapak-bapak juga, bahkan semua teman-teman yang menyaksikan di sini. Untuk anak udah saya siapkan. Meningkatkan imunitas udah saya siapkan. Anda tinggal mengakses, mendengarkan, melakukan sehingga sudah siap. Maka saya namakan persiapan mengelola emosi. Pada saat mau menghadapi pekerjaan langsung menggunakan relaksasi yang berkaitan sama money magnet. Pada saat bicara mengenai emosi yang tidak stabil bisa menggunakan relaksasi untuk emosi tersebut. Bahkan untuk anak juga ada untuk mengusir emosi negatif. Jadi udah dipersiapkan. Makanya silahkan menyaksikan YouTube saya sebelumnya, tapi jangan lupa like and share. Yang kedua adalah mempersiapkan pemikiran, tepatnya adalah mental, agar siap dirinya. Kalau Anda mau berpuasa, ada yang namanya niat. Efeknya apa terhadap tubuh? Tidak mengalami masalah sakit mah, benar nggak? Kenapa? Karena tubuh kita siap pada saat diniatkan. Artinya mental di sini disiapkan, kita akan keluar loh dari rumah, dari posisi aman sekian bulan kita akan keluar dari rumah. Nah, kalau di sini virusnya masih ada, terus kita ketakutan, maka kita akan terserang karena imunnya tubuh. Apa yang harus kita siapkan? Bahwa diri kita adalah kuat dan mampu. Kita bicara ke diri kita bahwa kita akan mengelola, akan berdamai dengan virus tersebut. Kalau Anda fight atau kita akan perang, kita akan ribut dengan virus tersebut, nanti dia akan menyerang kembali. Makanya yang dilakukan atau kalimat yang bisa saya pilih adalah berdamai dengan keadaan. Tepatnya berdamai dengan virus ini. Agar tidak menyerang ke Anda. Tapi tadi ya pemikirannya harus disiapkan. Caranya gimana? Pada saat bangun pagi Anda meyakini diri Anda sehat. Pada saat malam hari
Anda meyakini diri Anda sehat, berikut keluarga Anda, anak Anda, suami, semuanya disiapkan pemikiran dan mentalnya. Dilakukan pada masa sekarang ini sebelum itu benar-benar terrealisasi. Jadi, caranya gimana? Coba pelajari YouTube saya tentang bagaimana menginstal pemikiran anak dengan cara hypnoparenting. Dan bagaimana kamu bisa mensugesti diri dengan kamu mengeklik video dari tayangan YouTube saya yang sebelumnya tentang self-hypnosis. Jadi, sudah tahu teknik dan cara untuk mengelola dan memasukkan data ke pikiran bawah sadar. Begitu niat tadi, ingat tadi contoh tadi puasa, maka seluruh tubuh akan mengikuti. Nah, kemudian pemikiran di sini, kedisiplinan. Apakah kamu sudah cukup disiplin dengan menjalankan protokol yang harus dijalani loh oleh new normal ini? Dengan aturan-aturan yang ada. Sanggup nggak kamu untuk menjaga jarak 1 meter? Sanggup nggak kamu nggak berdesak-desakan? Siap nggak untuk antri? Naik kendaraan umum nggak berdesak-desakan? Gimana cara mensiasatinya? Seberapa disiplinnya kamu? Mampu nggak ini? Cuci tangan setiap kemanapun kamu pergi. Memakai disinfektan. Memakai masker. Sanggup nggak? Kalau misalnya banyak kasus begitu ditegur nggak memakai masker, malah ribut dan berantem. Sanggup nggak untuk menjalani aturan-aturan tersebut? Kalau sanggup, welcome. Artinya Anda bisa aman. Bisa pergi kemanapun tapi jaga jarak. Nah, ini harus disiapkan. Baca aturan-aturannya, pelajari dengan baik. Pemerintah udah menyebarluaskan hal tersebut, tinggal dibaca saja. Dan mungkin kamu bisa mempelajari dari negara-negara lain. Itu semuanya ada. Yang ketiga adalah di sini pemerintah. Kita sudah melihat garda terdepan semua tenaga medis turun. Itu di layer ke depan. Tapi untuk yang ke depan ini, libatkan para psikolog dengan adanya layanan masyarakat. Dan ini menjadi penting hingga masyarakat tidak ngedrop seperti yang saya sampaikan tadi, tanpa tahu harus kemana. Mereka bisa menelpon, layanannya jelas, tahu kemana, mereka bisa konseling secara online, mereka bisa bicara tentang perasaannya. Karena banyak sekali persoalan yang dilaporkan kepada saya yang berbicara mengenai masalah psikologis dari efek pada saat self quarantine. Dan sekarang apakah tidak mengalami persoalan tersendiri pada saat berada di posisi new normal, di mana mereka perubahan lagi perilaku, perubahan lagi kebiasaan. Please disiapkan dengan adanya layanan masyarakat yang mereka anytime bisa menghubungin dan menceritakan persoalannya. Kalau yang kemarin banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, saya harap ini tidak terjadi lagi di mana mereka udah keluar. Harapannya bisa meminimalisir terjadinya konflik-konflik seperti yang lalu. Selain itu, media sosial juga perlu dari pemerintah untuk menghimbau semua influencer gabung, semua YouTuber gabung, bicaranya kontennya masalah psikologis ini. Tidak hanya bicara masalah kesehatan. Saya ngerti masalah kesehatan nomor 1, tapi secara psikologis ayolah. Saya di garda terdepan kalau memang butuh bantuan saya, ayo sama-sama. Tidak hanya dokter, kita bahu-membahu. Para psikolog gabung dengan saya di sini, semua bergabung di sini. Untuk apa? Kita memerlukan, kita hadir. Kita memerlukan teman-teman, saya memerlukan teman-teman semua. Saya hadir di sini dan ini penting. Tidak hanya secara fisik, tapi secara psikologis. Ayolah YouTuber, bikin konten-konten motivasi buat hal ini. Bicara mengenai psikologis yang bisa meningkatkan imunnya mereka, tidak semata-mata secara fisik saja, tapi secara mental dan perasaan. Ayolah para influencer, jangan membahas hal-hal yang tidak penting, tapi yang kita lakukan adalah bersatu kita, tenaga medis dan psikolog. Di media sosial ini akan menginfluence. Kenapa? Karena saban hari yang kita pegang adalah pembahasan, lihat dari YouTube, ngelihat dari Instagram, Facebook, semuanya pembahasan mengenai hal ini. Tapi tidak tahu solusinya apa. Maka media sosial ini penting. Pemerintah harus turun tangan dan saya menghimbau para influencer, YouTuber untuk bergabung di sini. Disosialisasikan, psikoedukasi. Lebih tepatnya seperti itu. Tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan dan solusinya apa. Yang keempat, untuk mengantisipasi hal tersebut tadi yang saya jelaskan, maka ada 3 teknik agar tidak terjadi letupan-letupan. Teknik tersebut apa saja? Kita akan masuk sesi tersebut. New normal, siap nggak siap, kita akan memasuki sesi itu.
tahapan tersebut. Untuk bisa kita memasuki, butuh support dari semua lingkungan yang ada, semua tim yang ada, baru bisa berjalan dengan baik. Karena kalau kamu tidak mau masuki new normal, kamu tidak akan pernah bisa keluar. Dan vaksinnya belum ditemukan sampai detik ini. Maka solusi untuk memberanikan diri untuk berada di new normal itu dibutuhkan support dari semua pihak yang ada, terutama dari pemikiran dan perasaan kamu. New normal siap nggak siap tetap harus dihadapi karena kita berada di posisi transisi untuk menuju ke menjadi normal. Tapi apapun yang terjadi tidak bisa berlaku sendiri tanpa disupport oleh lingkungan. Oleh sebab itu support lingkungan dibutuhkan di sini. Namun percuma lingkungan mensupport kalau Anda sendiri tidak siap memasuki new normal tersebut. Pikiran dan perasaan Anda siapkan terlebih dahulu sebelum memasuki new normal. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.